Untuk selanjutnya ini masih 426 untuk partisipannya. Saya kira nanti pertanyaan ditulis di kolom chat, dan yang sudah ditulis monggo untuk IT bisa ditayangkan untuk itunya. Untuk teman saya semua yang belum bertanya atau apa, tulis terus di kolom chat karena ini waktunya masih cukup panjang dan insya Allah nanti akan dijelaskan dengan jelas, dengan gamblang oleh Dr. Jenti. Oke, untuk yang pertama, izin bertanya Dok, untuk praktek dokter gigi hampir semua berupa tindakan. Apakah perlu info konsen tiap tindakannya? Dan untuk anestesi lokalnya juga harus ditulis semua direkam medis, gitu ya Dok? Satu-satu Dokter Jenti. Oke. Silakan Dok, langsung Dok. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Ini kebetulan sekali hari Senin kemarin kami saya kebetulan mewakili PBID. Saya mewakili PBID baru ada ke Jawa Tengah, yang kebetulan yang dibikin sampel adalah di Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk akreditasi praktek mandiri dokter dan dokter gigi ya. Jadi Jawa Tengah merupakan salah satu lokus untuk akreditasi dokter dan dokter gigi praktek mandiri. Nah, saat di situ memang ada perwakilan dari PDGI yang menyatakan tentang ini juga. Jadi tentang informed consent, ternyata di dalam PDGI itu tidak semua pasien memang dilakukan informed consent. Jadi misalkan mau cabut gigi persistensi gitu ya. Persistensi kan gampang nih kayak gitu. Yang jelas hasilnya sudah ada, berarti itu pasien sudah menyetujui. Itu kalau kemarin ya tentang anestesi lokalnya. Tetapi kalau bisa tetap obatnya tetap harus dituliskan, sehingga dokter gigi juga jangan lupa di odontogramnya, pastinya odontogramnya harus berubah, sehingga odontogram itu kan memang yang kadangan tidak terlalu lengkap di dokter gigi itu untuk menuliskan odontogramnya. Jadi memang sebaiknya dituliskan secara lengkap, meskipun itu hanya persistensi anestesi dengan bensotop misalkan seperti itu, tetapi juga itu harus dituliskan obatnya apa. Tapi memang informed consent seperti kemarin yang sudah oleh PDGI nyatakan itu tidak semua menggunakan informed consent. Mungkin tindakan yang berat yang akan menggunakan informed consent. Jadi seperti itu Pak Didi. Oke. Kemudian lanjut nomor 2 ya. Oke, nomor 1 sudah nggih? Dokter Gigi masih ke-mute, Dok. Ke-mute? Saya ke-mute, Dok? Enggak, sorry saya. Nggih. Oke, Dok. Maaf, Dok. Maaf, saya yang ke-mute, ya. Oke, Dok, insya Allah sudah jelas untuk informasi dokter gigi. Saya kira, apalagi Dokter Jenti tadi sudah menjelaskan panjang lebar. Saya kira lanjut ke pertanyaan kedua, Dokter Jenti, ya. Untuk kedua, apakah diperlukan pemakaian gelang identifikasi pasien di klinik rawat jalan? Ya, ini Dok, semoga Dok. Oke, kalau untuk klinik rawat jalan memang tidak diperlukan untuk gelang identifikasi pasien. Mungkin manakala pasien itu meskipun itu klinik rawat jalan, tetapi kalau itu di IGD ya, ini klinik rawat jalan. Pasiennya ada di IGD. Tentunya kita harus memilah-milah triasenya. Apakah ini pasien dengan kriteria gawat darurat atau gawat tidak darurat atau tidak gawat darurat, itu kita harus memilah-milah. Ya mungkin yang namanya klinik belum tentu klinik itu bisa menyediakan tempat triase seperti standar.
3 tempat langsung, oh bednya 3 untuk triase, mungkin akan ada yang 4 sekaligus untuk yang hitam atau yang meninggal. Itu mungkin tidak perlu seperti itu, tetapi penandaan bisa aja dengan gelang atau pita yang menandakan bahwa oh pasien ini pasien emergensi, berarti saya harus mendahulukan pasien emergensi terlebih dahulu. Kalau untuk gelang tidak perlu dipakai kepada semua pasien. Mungkin itu. Enggak Pak Didi? Oke, jadi intinya dalam arti untuk gelang tergantung kondisional ya dok ya kalau J. Oke, saya kira sudah cukup jelas Dokter Senti. Untuk yang ketiga, izin bertanya dok, pada klinik rawat inap bisakah dibuat daftar menu dalam 10 hari saja? Jadi mungkin maksudnya 10 hari, nanti 10 hari lagi, 10 hari lagi gitu Dokter Senti. Mohon penjelasannya dokter. Monggo. Jadi di sini bebas, mau ditetapkan seminggu, 7 hari pun nggak apa-apa, nggak perlu 10 hari. Misalkan 7 hari, di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti setiap hari Senin menunya itu, Selasa itu. Jadi sama terus nggak apa-apa. Toh pasien nggak mungkin kan dirawat kalau di dalam klinik itu lebih dari 5 hari. Mau 5 hari juga nggak apa-apa. Tidak usah 10 hari, tidak usah 7 hari. 5 hari juga enggak apa-apa. Tapi yang jelas ada daftar menu pasien yang ditetapkan oleh klinik. Klinik mau menetapkan seperti apa, monggo. Harian selama 30 hari boleh. Karena klinik maksimal 5 hari, menunya dicajikan untuk 5 hari, boleh. Kayak gitu, terserah. Monggo saja, itu menjadi kebijakan klinik masing-masing. Ini tuh Pak Didi, monggo. Oke, saya kira cukup jelas Dokter Senti untuk yang pertanyaan ketiga. Ini Dokter Senti, pertanyaan keempat yang mungkin banyak menjadi kendala di klinik juga. Untuk pertanyaan seperti ini dokter, izin bertanya dok, adakah standar dapur untuk klinik rawat inap? Bagaimana jika hanya ada 1 pintu untuk keluar masuk? Nah, ini yang sesuai dengan tata gradasi dok, mohon penjelasannya biar teman-teman lebih jelas. Memang sebaiknya klinik itu ya, kita kan kepenginnya klinik itu ya semua harus sesuai standar ya, dapurnya menggunakan meja stainless, terus kulkasnya isinya seperti apa, itu semua mestinya harus sesuai dengan standar. Tetapi kalau hanya bisa seperti itu, ya mau bagaimana lagi? Setidaknya meskipun jika hanya 1 pintu keluar masuk tidak masalah. Yang penting di dalamnya seperti apa, kerapiannya seperti apa, tempat menyimpan makanannya seperti apa, apakah itu dipilah-pilah, mungkin ada freezernya isinya apa. Nanti jangan sampai kulkas untuk menyimpan bahan makanan, untuk menyimpan minum petugas yang di situ, nanti jajanan petugas masuk di dalam situ semua. Jadi yang jelas pemilahannya itu harus jelas di dalam penyimpanannya, serta penyajian dan kebersihan ruangan. Nah sekarang kayak misalkan saya aja yang kerja di puskesmas notabene itu adalah milik pemerintah. Dapur saya aja belum ada blowernya loh. Tetapi tidak menutup kemungkinan next time kita mempunyai perencanaan klinik, pengembangan klinik yang akan dikembangkan. Berarti sudah ada perencanaan untuk pengembangan klinik ya. Jadi yang penting dengan minimalis tetapi kita melakukan hal yang pelayanannya maksimal, seperti itu mungkin. Oke dok, saya kira cukup jelas, tetapi intinya misal dalam arti untuk klinik baru 1 pintu dan mungkin pengen suatu ke depan untuk membuat 2 pintu biar lebih baik, itu ditulis di perencanaan ya. Gitu dok. Untuk standarnya gimana dok? Mungkin untuk ini, saya agak bertanya juga. Sebaiknya 2 pintu atau 1 pintu? Kalau yang klinik sih
sebenarnya tidak ada ketentuan satu pintu atau dua pintu setahu saya. Yang dua pintu keluar masuk itu tentang keluar masuk pasien. Bukan untuk petugas, kayak misalkan kita masuk klinik, pintu masuk dan pintu keluar harusnya berbeda. Tetapi kalau mau dengan ketentuan keluar dan masuk yang berbeda juga monggo-monggo saja, itu akan lebih baik begitu. Biar nggak tubrukan. Kalau standar pastinya tidak ada, tetapi memang kebutuhan misalkan kayak meja stainless. Meja stainless itu untuk penyiapan makanan, untuk pengolahan makanan. Itu ada beberapa meja, ada 2 meja minimal yang ada di situ dengan meja stainless. Tapi kayaknya itu juga berat ya Mbak Didi. Kalau mungkin kliniknya Dokter Didi atau kliniknya Dokter Ita yang sudah berkembang, oke lah. Tetapi kalau yang lagi berkembang, lagi timik-timik menjadi klinik ya, kayaknya itu sangat-sangat berat. Jadi yang penting intinya kebersihannya tolong dijaga, cara penyimpanan bahan makanannya, cara pengolahannya juga harus sesuai SOP. Itu saja Pak Didi. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Dr. Jenti. Untuk lanjut, pertanyaan nomor 5, Dr. Jenti, mohon izin bertanya dokter, untuk rawat jalan, apakah perlu mengerjakan pemulangan pasien? Oke, ya. Klinik rawat jalan, ya. Klinik rawat jalan, kalau tadi kan pemulangan pasien memang untuk klinik rawat inap. Oke. Kadang klinik ada yang izinnya klinik rawat jalan nih. Tetapi mereka melayani harus mengerjakan tentang pemulangan pasien. Tetapi kalau klinik itu benar-benar klinik rawat jalan saja, berarti tidak mengerjakan pemulangan pasien. Tetapi di alur layanan di klinik rawat jalan, pasien ini setelah layanan terakhir bisa saja menerima obat terus pulang, bisa saja dirujuk ke rumah sakit. Jadi paling kalau klinik rawat jalan seperti itu. Kalau yang menerima persalinan akan membuat pemulangan pasien. Terima kasih. Yes, terima kasih Dr. Jenti, saya kira cukup jelas untuk itunya. Oke, lanjut nomor 6, pertanyaan Dr. Jenti, izin bertanya, apa klinik rawat jalan tidak perlu menyiapkan PKP 9 dan PKP 10? Jadi untuk pelayanan gizi dan pemulangan dan tindak lanjut perawatan. Monggo dok, ini hampir sama dengan tadi, tapi sama. Kalau pure rawat jalan tidak perlu, itu akhirnya menjadi TDD. Oh iya. Ya, jadi tidak perlu siapkan. Monggo saja, kalaupun mau modus juga enggak apa-apa, begitu mau survei dirubah jadi rawat jalan. Rawat inapnya didelik orang melayani persalinan, kan bisa aja daripada bikin. Itu strategi ya dok, ya dalam arti lapangan. Strategi di lapangan biasanya permodusan itu banyak Pak Didi. Sekarang daripada kita nyiapin yang mahal-mahal diabaikan, yang penting dokumennya SOP-nya ada semua, minimal nilainya 5 ada gitu aja. Enak toh? Siap. Ya itulah pernik-pernik aritasi, seni-seni aritasi seperti itu, tetapi saya prinsip itulah dari surveyor sendiri ya. Oke dok, terima kasih dok, nanti jurus-jurusnya tolong di center teman sejawat biar paripurna semua. Lanjut nomor 7 ya dok ya. Pertanyaan tambahan dok, untuk asuhan gizi apa dilakukan kepada semua pasien rawat inap atau hanya untuk pasien yang beresiko? Misal pasien hipertensi, DM, hiperkolesterol. Monggo dok, terima kasih. Jadi gini, asuhan gizi itu tetap pada semua pasien yang rawat inap. Semua pasien yang rawat inap. Mestinya nih, yang visit itu kan tidak hanya dokter. Ada ahli gizinya, ada apotekernya, ya kan?
seharusnya seperti itu, tapi memang karena selama ini kita yang berjalan adalah visitor dilakukan oleh dokter dan perawat-perawatnya, dayang-dayangnya begitu ya. Jadi mungkin dayang-dayangnya itu masih kurang ahli gizi dan petugas farmasi. Jadi di situ perlu ada penambahan. Jadi kalau tidak semua pasien tidak diperiksa, bagaimana kita tahu apakah pasien itu sisa makanannya seberapa, dietnya sudah sesuai atau belum, bagaimana perkembangan pasien dengan pemberian diet seperti ini. Jadi semua pasien harus diperiksa. Oke. Okay? Ya, jadi semua pasien, Dokter Janti ya? Yeah. Ya, terima kasih yang rawat inap. Oke, ada pertanyaan masih banyak sekali, Dok. Oke, nah, untuk selanjutnya izin bertanya, Dok, untuk klinik rawat jalan yang tidak memiliki ambulan, apakah perlu menyiapkan PKP tentang pelayanan rujukan? Oke ya. Jadi, yeah. Nah, kalau pelayanan rujukan, konteksnya nih ini yang pandangan rujukan berarti arep rujuk ning rumah sakit, kan begitu kan? Padahal meskipun seperti itu, kita rujukan, ada rujukan rawat jalan, ada rujukan rawat inap, ya. Tentunya rujukan rawat jalan itu kita juga harus membuat SOP-nya loh. Tidak harus, klinik kan banyak nih, klinik yang rawat jalan tidak memiliki ambulan itu banyak sekali. Tetapi SOP tentang rujukan tetap harus dibikin. Ya. Sekarang, mungkin nggak tiba-tiba lagi duduk di klinik juga tiba-tiba shock di situ dan perlu rujukan. Tidak memiliki ambulan, kita harus memanggil ambulan toh. Jadi konteksnya yang penting SOP rujukan itu, pelayanan rujukan itu harus dibikin, baik rawat jalan ataupun rawat inap. Tapi mungkin yang rawat jalan tidak seperti yang rawat inap untuk SOP rujukan yang rawat inap. Mungkin tidak memiliki ambulan. Tetapi kalau ada orang tiba-tiba shock di situ, tiba-tiba keadaan emergensi gawat darurat, berarti kan SOP-nya kita memanggil ambulan rumah sakit. Begitu ya? Karena nggak punya ambulan, mau apa? Kan nggak menutup kemungkinan. Tapi SOP harus ada di situ. Mungkin itu Pak Didi. Oke, Dokter Janti, mohon maaf bertanya sedikit. Misal rawat jalan nggak punya ambulan, misal jejaring dengan yang klinik atau rumah saya punya ambulan, itu gimana? MOU atau gimana? Untuk kita biar buat SOP-nya. Mohon maaf. Nah, makanya itu kan tadi disampaikan bahwa di rujukan itu kan harus ada MOU kan. Kita pelayanan rujukan kan sudah ada MOU kan, bisa saja tertuang di situ seperti itu. Jadi lengkap dengan ambulannya. Tapi rata-rata sekarang rumah sakit itu menyediakan layanan ambulan gratis untuk jemput pasien. Persaingannya semakin ketat ini. Loh, saya sendiri gitu kok. Saya sendiri di puskesmas itu ya, kalau pas ribet ambulannya ndak ada, ataupun satu lagi ngerujuk balik lagi di jalan, supirnya kasihan bolak-balik, saya telepon rumah sakit tak suruh jemput. Mau kok. Jadi memang itu, nggih. Jadi meskipun rawat jalan, SOP rujukan, jadi konteksnya rujukan kan tidak hanya rawat inap, tetapi rawat jalan pun ada rujukannya. Oke? Tuh. Oke, Dokter Janti, cukup jelas ya. Dilanjut, Dok. Masih banyak sekali pertanyaan, Dok. Mohon bertanya, Dok, jika pasien emergensi sudah stabil di klinik, apakah petugas klinik berkewajiban mengantar ke vaskes tingkat lanjut? Apa cukup memberi surat rujukan dilengkapi resume medis ke keluarga? Oke, ini ya, emergensi. Mungkin pasien tiba-tiba pingsan. Kalau hanya pingsan biasa, mesti kita stabilkan kemudian rujuk ataukah ini perlu dirujuk atau tidak. Misalkan kalau pingsannya itu karena jantung, AMI, myokard infark, ataupun tiba-tiba chest pain, terus langsung pingsan, apa itu tidak perlu dirujuk? Nah, jadi
apa namanya, untuk merujuk ke tingkat lanjut yang menentukan adalah dokter pemeriksa. Apakah setelah stabil perlu dirujuk atau tidak? Jika dirujuk, otomatis kita memberi surat rujukan dilengkapi resume medis. Jadi di surat rujukan pun kita harus memberikan resume medisnya, ya. Karena apa? Nantinya juga selama perjalanan rujukan, otomatis pemantauan keadaan pasien itu harus terpantau, ya. Kalau memang pulang, ya tinggal diberikan resume medis untuk keluarga. Seperti itu. Yeah. Jadi sebetulnya klinik wajib mendampingi gitu dok ya. Kalau dari paparan dokter Jenti. Kalau untuk rujukan ke rumah sakit, wajib nggak untuk tenaga klinik? Kalau rujukan ke rumah sakit wajib dong Pak. Kalau klinik mestinya wajib karena jadi petugas klinik wajib ya ke fase tingkat lanjut cara pertanyaannya. Ya, dokter Jenti sudah cukup jelas. Selanjutnya mohon bertanya untuk klinik rawat jalan, apakah juga harus membuat MOU pada rumah sakit rujukan? Kalau seandainya hanya membuat SK dengan lampiran daftar rumah sakit rujukan dengan rumah sakit yang ada di Pikir BPJS Kesehatan sebagai vaskes yang untuk rujukan, apakah diperbolehkan? Mohon arahannya Dr. Jenti, matur nuwun. Sebenarnya ini tentang MOU rumah sakit ini tidak hanya kepentingan klinik, tetapi kepentingan rumah sakit. Tapi memang selama ini rumah sakit pun itu loh untuk akreditasi ada syaratnya MOU dengan jejaring. Tapi yang di rumah sakit itu kok yang difasilitasi baru puskesmas ya rata-rata. Jadi mestinya memang ada apa namanya MOU dengan rumah sakit. Kalau BPJS memang sesuai dengan Pikir yang dituju. Tetapi sebenarnya seharusnya itu semua membuat MOU. Kadang juga sekarang kalau pasien itu dilelah pasien umum kan bisa aja meminta di luar rumah sakit yang ada di Pikir BPJS ya. Jadi mestinya itu membuat MOU kepada rumah sakit rujukan. Mestinya seperti itu. Tapi sajanya ya paling ada MOU-nya ya nggak begitu yang penting sudah ada itu ketoknya surveyornya wes menang sih. Semoga nanti teman-teman yang suaranya Dr. Jenti ya insya Allah banyak. Iya. Wes masalahnya kalau kita membuat kalau nggak ada mesti ditanyain. Terima kasih. Kalau nggak ada, kalau ada rakyat tang loro po telu wis menang wis survei. Amin. Oke, yang penting ada dok ya. Walaupun 2-3 nanti semoga cukup kan dok ya. Oke dok, lanjut dok. Ini ini masalah rekam medik elektronik dok. Izin bertanya untuk penggunaan rekam elektronik itu bagaimana? Padahal ke depan kita harus pakai rekam medik elektronik. Mohon penjelasannya. Nah, ini memang untuk pemusnahan rekam medik itu pemusnahan rekam medik yang elektronik memang pengaturan ya wong sekarang kita aja providernya belum tahu. Apa mulai tekan musnah iki kepiye kayak gitu kan kita belum tahu lagi. Ini providernya aja Kementerian Kesehatan ya, Kementerian Kesehatan merintah kowe sesok do nganggo rekam medis elektronik maksimal Desember 2023. Providernya mana? Sesok do lomba-lomba wes bikin provider rekam medis gitu lah. Padahal providernya harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kemenkes kan seperti itu. Nah, untuk rekam medis yang manual itu kan sudah ada aturannya, bisa dibaca seperti di Permenkes 269 itu bahwa misalkan pasien rawat jalan untuk non rumah sakit berarti 2 tahun bisa dimusnahkan. Kalau mau memusnahkan ya tolong dicatat dan bikin berita acara pemusnahan. Ampun dikiloke. Ngoten niku. Yang jelas harus ada
berita acara pemusnahan berkas rekam medis itu. Jadi cukup jelas kalau untuk merekam medik elektronik kita tunggulah aturan-aturan atau peraturan dari Menteri Kesehatan gitu, oke? Siap. Lanjut dok ya, mohon izin bertanya apakah general informed consent di pendaftaran dan informed consent tindakan disimpan di rekam medis atau dipisah penyimpanannya tersendiri? Monggo dok, insya Allah cukup jelas dok. Nah ini memang informed consent itu bagian dari rekam medis, jadi apapun yang menjadi bagian dalam rekam medis pasti disimpan ke dalam rekam medis, akan terpisah manakala rekam medis, sedangkan kita informed consent masih membuat manual. Sekarang kalau kita informed consent dengan rekam medis, dengan elektronik rekam medis, apakah sudah siap touchscreen-nya? Kayak gitu kan? Kalau belum siap ya tanda tangannya mau di mana? Kayak gitu loh. Otomatis kita harus membuat manual. Jadi tetap ini adalah bagian rekam medis dan disimpan di dalam rekam medis. Itu Pak. Saya kira cukup jelas Dr. Yanti. Lanjut nomor 6. Izin bertanya dok, untuk pemusnahan rekam medik praktek mandiri, berapa lama rekam medis boleh dimusnahkan mengingat tempat terbatas? Terima kasih. Oke, tadi seperti dijelaskan dari atas, untuk selain rumah sakit, baca aja Permenkesnya 269 tentang rekam medis, itu di situ jelas bahwa rekam medis untuk rawat jalan adalah 2 tahun, rekam medis untuk tindakan 10 tahun minimal. Begitu ya? Saya kira cukup jelas Dr. Yanti ya. Jadi 2 tahun dan 10 tahun dok ya? Cocok dok. Pertanyaan mungkin habis? Alhamdulillah Dr. Yanti, waktunya masih tersisa banyak sebetulnya, tetapi intinya pertanyaan sudah terjawab dengan baik, jelas, dan insya Allah teman saya semua memahami. Itu ada panduan klinik mungkin? Untuk Pak Didi masih ada itu. Atas sudah dijawab ya tadi ya? Yang apa? Apakah ada buku panduan untuk akreditasi klinik? Maaf, malah saya belum baca. Coba untuk aku ngeliat pertanyaannya bisa diulang, barangkali saya kelewatan, mohon maaf. Mohon maaf untuk panitia, tim IT, barangkali saya yang salah. Nyuwun ngapunten. Atau Dr. Yanti yang mungkin bisa baca tadi, saya malah. Ini, guys, saya tak baca sekaligus, guys, tak baca, guys. Siap. Ini, ada penyimpanan rekam medis klinik perawatan rawat jalan, jangka waktunya berapa tahun, dok? Disampaikan tadi 10 tahun. Saya menyampaikan 2 tahun itu yang non tindakan, 10 tahun untuk yang tindakan ya. Jadi kalau ada tindakannya berarti 10 tahun, kalau tidak ada berarti bisa dimusnahkan 2 tahun. Nah, ini lagi izin bertanya dokter, klinik kami tidak ada memiliki D3 rekam medis tapi D3 administrasi RS. Apakah nanti berpengaruh saat akreditasi pelaksanaan RM, bolehkah dikerjakan D3 admin RS? Sebetulnya tidak boleh. Saya jawab tidak boleh. Karena memang rekam medis adalah milik D3 rekam medis. Beda manakala admin rumah sakit. Karena di admin rumah sakit tidak mempelajari tentang kaidah rekam medis secara khusus. Jadi dia mutlak administrasinya. Nah, tetapi namanya kita ya Pak Didi, misalkan klinik gak ada apa-apa, apa bukti pelatihan lah, minimal sudah ada pelatihan ataupun magang. Udah deh magang di kliniknya Pak Didi tuh yang punya D3 rekam medis ya. Kita OJT on job training ya Pak Didi, boleh kan dengan ya, seperti itu kan. Jadi OJT deh kayak gitu. Apapun semua sebenarnya bisa disiasati. Lah wong ra ono otomatis nanti terakhir randuwe ragat urung iso gaji pegawai yang banyak, itu pusing lagi. Itu bagaimana caranya pelayanan bisa terpenuhi. Kalau tidak ada, belum ada, ya tinggal bikin surat bahwa kita mungkin sudah membuka loker, belum ada yang mendaftar loker tersebut. Nah, makanya sementara ini masih diberi pelatihan, bukti pelatihannya ada, udah gitu aja, bagaimana? Cukup kan? Dan itu lebih simpel, saya rasa, karena memang mencari alumni, mencari lulusan itu ya lumayan ya.
Oke. Iya dok, insya Allah jelas. Jadi kalau belum punya tenaga rekam medis, jadi dilatih dengan dibuktikan surat pelatihannya cukup ya dok ya. J. Ya, ini ternyata masih ada lagi dok untuk pertanyaan dok. Dilanjut dok ya, waktunya masih cukup dok. G. Ya, izin bertanya dok, untuk klinik rawat inap, untuk ruang gizi itu wajib ada ya dok. Ruang gizi dan dapur beda apa bisa bersama? Ruang gizi dan dapur berbeda apa bisa bersama? Nah itu dok, monggo dokter Dendi, mohon arahannya. Ruangan gizi itu untuk konsultasi gizi ataukah gizi untuk dapur? Kan seperti itu nggih. Pastinya kalau gizinya itu untuk konsultasi gizi, pastinya tidak di dapur dong. Seperti itu kan? Dapur itu hanya untuk menyiapkan makanan. Jadi untuk ruangan gizi konseling itu harus dibedakan. Dijadikan satu aja, mungkin ruang konseling di situ konseling bisa konseling macam-macam, jadi satu itu bisa malahan. Tetapi untuk gizi untuk dapur pastinya akan berbeda. Seperti itu nggih? Ya, saya kira cukup jelas Dokter Senti untuk ruang gizi dan dapur nggih. Dan atau ruang konsultasi gizi maksudnya ngaten dok ya. Oke, lanjut aja dok. Untuk PKP 9 untuk EP1 berarti apakah harus ada petugas ahli gizi yang ber-STR dok? Nah ini klinik rawat inap kira-kira harus ada nggak petugas gizi yang ber-STR? Mohon penjelasannya dok. Seharusnya kriterianya seperti itu, klinik rawat inap karena itu adalah kompetensi ya. Di situ tadi menyatakan petugas yang kompeten. Kompeten kita dari mana sih melihatnya? Tentunya adalah dengan STR ya. Seperti dokter tidak punya STR juga tidak punya kompeten, karena untuk mendapatkan STR tentunya harus ada uji kompetensi. Kembali lagi, kalau tidak ada ya tolong monggo disiasati, nggih. Seperti itu. Lalu nggak ada mau bagaimana? Gitu. Yang jelas sudah dilatih, dokternya harus pinter-pinter ngitung kebutuhan gizinya. Kalau bisa ya syukur, kalau tidak ya ahli gizi nanti diberi pelatihan atau seperti apa ya. Yang jelas mungkin masih dalam pencarian atau belum mendapatkan ahli gizi yang ber-STR sementara menggunakan apa, tetapi masih membuka loker untuk itu. Nah, itu enggak apa-apa. Jadi sudah ada buktinya bahwa ada usahanya gitu loh. Gitu. Yang penting ada usahanya dok ya. Hitam di atas putih itu penting ya Pak Didi. Dari 0 menjadi 5 ini nilainya. Yang penting meskipun tidak 10. Yang jelas enggak 0. Lanjut dong, bertanya dong. Untuknya waktu, mohon izin bertanya, apakah ada buku panduan untuk adaptasi klinik? Kalau ada, bisa didapat di mana? Nah, ini tuh teman-teman. Nah, sekaligus nomor 4 deh Pak Didi. Gimana? Sekaligus nomor 4 ya untuk klinik utama ya. Jadi iya. Ini satu kesatuan lanjut. Iya, sama yang nomor 4. Iya. Jadi untuk nomor 3 dan nomor 4 ini buku panduan belum ada. Draftnya ini elemen penilaian yang kita sampaikan itu juga masih dalam berupa draft. Tetapi kemungkinan draft itu sudah fix. Tinggal nunggu munculnya saja. Tinggal nunggu munculnya perubahan Permenkes 46. Kemarin saat saya di Semarang, saat sedang evaluasi tentang akreditasi praktek mandiri, itu insya Allah disampaikan bulan ini Permenkes 46 clear, selesai direvisi dan akan terbit penggantinya. Jadi nanti menunggu itu saja, tidak di dalam situ tidak perlu buku, di dalam Permenkesnya itu semuanya ada panduan instrumennya dan elemen penilaiannya itu ada semuanya kok. Baik itu untuk puskesmas, untuk klinik, dan untuk praktek mandiri. Itu ada semuanya nanti di dalam Permenkesnya itu. Ya dok, siap, terima kasih. Ditunggu aja, semoga segera digedok untuk Permenkesnya. Lanjut aja dok ya.
J. Saya bertanya dok, untuk pelatihan rekam medis harus di puskesmas atau bisa di klinik yang memiliki D3 rekam medis? Ya, ini untuk pelatihan mungkin klinik atau klinik yang tidak punya tenaga rekam medis. Monggo dok. Monggo, mau di puskesmas boleh, mau di klinik boleh. Yang jelas pastinya itu harus ada suratnya, dokumentasinya itu ada. Berarti surat permohonan untuk puskesmas atau untuk klinik bahwa pegawai kita akan melakukan pelatihan di situ. Pelatihannya berapa lama, hasilnya seperti apa, itu harus ada semua dokumentasinya, Itu saja sebenarnya. Saya kira cukup jelas dok. Intinya bisa di klinik, bisa di puskesmas yang ada tenaga rekam medisnya. Benar ya, dengan bukti dokumen yang sudah pelatihan. Saya kira mungkin habis dok pertanyaannya dok. Sampun Pak Didi kayaknya habis. Mohon maaf Dokter Jenti, mungkin closing statement dari Dokter Jenti untuk teman Jawa semua biar lebih bersemangat untuk persiapkan akreditasi, happy dan nilainya baik semua. Monggo dok. Oke. Buat teman-teman semua ya, enggak usah galau dengan akreditasi. Semua itu tinggal kita nikmati dan kita siasati. Mari bergabung dengan PKFI untuk siasat-siasat akreditasi itu. Matur nuwun Pak Didi. Siap, terima kasih. Inilah jurus jitu dari PKFI Jawa Tengah. Semoga nanti bisa kita cari solusinya sehingga teman Jawa semuanya dan klinik bisa teradaptasi dengan baik.